Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Mai. Hari ini mau kasih kamu drama review. Dramanya Mai baru selesai tonton 2 minggu yang lalu 2 hari yang lalu ya. Dramanya berjudul Mine. Oke, Mai sebenarnya nonton drama ini karena salah satu pemerannya, meskipun bukan pemeran utamanya ya, yaitu Cha Hak-hyun dari Fix ya, N kalau kamu kenal dia ya, N stage name-nya. Ya, jadi cerita Mine ini, ya sebelum Mai kasih sinopsisnya nih ya, Mine adalah drama yang tayang di TVN dan selesai pada bulan Juni yang kemarin. Jadi Mai sebenarnya agak kelewatan ini ya. Sebenarnya kalau memang Mai mau urut nontonnya, harusnya Mai nonton yang ini dulu baru nonton yang kemarin Doom at Your Service gitu ya, karena yang ini selesai duluan. Tapi Mai sempat kelewat drama ini karena Mai nggak tahu ternyata ini drama yang diperankan oleh Anne ya, sebelum Mai tahu infonya dari orang, kalau tahunya dari orang gitu. Nah, dramanya seperti biasa 16 episode ya. Jadi sebenarnya ini bercerita tentang dua menantu dari keluarga kaya. Keluarga ini disebut grup Hyowon gitu ya. Jadi mereka punya rumah yang besar sekali dan tanahnya juga luas ya. Jadi mereka punya dua rumah utama, dua gedung utama di dalam area keluarga grup Hyowon itu ya. Jadi rumah yang pertama itu ditempati oleh anak pertama dan juga menantu anak pertama, dan juga direktur dan juga istri dari grup Hyowon itu sendiri ya. Jadi mereka menempati gedung utama, dan gedung yang satunya adalah anak ketiga dari grup Hyowon dan istrinya. Sedangkan ya, jadi begini, Hyowon Group ini punya 3 anak ya. Jadi yang pertama itu pria, yang kedua wanita, yang ketiga pria lagi gitu. Jadi anak yang pertama dengan istrinya dan ayahnya dan ibunya itu di gedung utama ya. Nah, yang kedua karena sudah menikah dan dia wanita, jadi dia tinggalnya dengan suaminya di luar area keluarga, rumah keluarga grup Hyowon ini. Dan yang ketiga inilah dengan istrinya yang tinggal di gedung satunya. Jadi cukup jauh jaraknya ya. Jadi mereka bisa olahraga kayaknya kalau mau mengunjungi rumah satu sama lain gitu ya. Oke, itu overview-nya. Jadi cerita berpusat di para menantu. Jadi malah bukan dari anak keluarga grup Hyowon itu sendiri. Jadi menantu yang pertama yang menikah dengan anak pertama grup Hyowon, Mai sekarang susah banget nginget namanya ya. Oke, jadi Jong So Hyun adalah menantu pertama dari grup Hyowon ini. Dia menikah dengan Han Jin Ho ya, si anak pertama dari grup Hyowon ini. Nah, Han Jin Ho ini adalah anak yang bagaimana ya, dia tidak punya kemampuan untuk bekerja sebagai menjalankan bisnis keluarga grup Hyowon ini. Dia tidak punya kemampuan seperti itu. Sedangkan si menantu, si Jung So Hyun ini adalah seorang anak bangsawan. Memang dia putri bangsawan begitu ya. Jadi menikahnya ya tanpa ada perasaan cinta ya, seperti biasa lah ya, orang kaya dengan orang kaya begitu ya. Dia sih tidak punya perasaan dengan Jin Ho, tapi mereka menikah. Dan malahan So Hyun yang punya kemampuan ya untuk menjalankan bisnis. Jadi tapi dia tidak ditunjuk untuk menjalankan bisnis keluarga Hyowon tentunya, karena dia kan menantu. Masa ya dia melangkahi si anak grup Hyowon sendiri gitu ya. Dia kan cuma menantu di situ. Tapi dia di sini menjadi orang yang menjalankan siklus rumah tangga di situ. Jadi misalnya dia yang mengepalai semua pembantu yang ada di rumah keluarga grup Hyowon ini. Nah, jadi itu cerita dari anak pertama ya. Nah, tokoh utama kedua, bukan kedua sih, sebenarnya ini malah tokoh utama yang pertama ya, atau bagaimana ya, mereka berdua sebenarnya perannya cukup sama ya. Menantu
keluarga Hyowon yang satunya yang menikah dengan anak ketiga, dia adalah So Hee Soo ya, ini nama menantunya, dan dia menikah dengan anak ketiga yaitu Han Ji Young. Han Ji Young ya. Dan Hee Soo ini berbeda banget dengan So Hyun ya. So Hyun kan anak bangsawan ya. Hee Soo adalah seorang mantan aktris. Jadi karena dia sudah menikah, dia jadi pensiun dari profesinya sebagai aktris dan dia menjadi ibu rumah tangga gitu ya dengan Ji Young. Nah, si Hee Soo ini mengasuh ya seorang anak. Anaknya ini adalah anak Ji Young, tapi bukan anak hasil hubungan pernikahan antara Ji Young dan Hee Soo. Jadi anak ini adalah anak dari hubungan Ji Young dengan wanita yang lain. Jadi nama anak ini adalah Han Ha Jun ya. Jadi sejak Ha Jun ini berusia sekitar 10 bulan, Hee Soo sudah mengasuhnya gitu. Dan Hee Soo itu menganggap anak ini sebagai anaknya sendiri. Jadi sayang sekali ya, meskipun anak tiri gitu ya. Nah, jadi dua menantu ini yang sangat berbeda latar belakang, berbeda juga profesi mereka, tapi mereka saling menyayangi ya sebagai keluarga gitu. Jadi banyak saling tolong menolong mereka di drama ini. Jadi awalnya kehidupan mereka santai saja, tidak ada masalah, sampai suatu hari ada dua orang yang direkrut ke keluarga itu dan mengubah seluruh kehidupan keluarga grup Hyowon. Siapa mereka? Oke, Mai akan reveal di sini ya. Jadi yang pertama adalah mereka merekrut Kang Ja-kyung ya. Kang Ja-kyung ini menjadi guru privatnya Han Ha Jun gitu. Tapi dia sebenarnya latar belakangnya itu cukup menarik. Jadi dia bukan hanya sekadar guru privat. Pada awalnya mereka mengira Ja-kyung ini adalah guru privat, tapi seiring berjalannya cerita, kamu harus nonton supaya kamu bisa cari tahu sendiri siapa Ja-kyung ini sebenarnya ya. Dan satu lagi yang mengubah kehidupan mereka, keluarga Hyowon Group ini, adalah Kim Yoo-yeon ya. Kim Yoo-yeon ini direkrut sebagai pembantu di rumah grup Hyowon yang kaya raya ini. Mereka punya banyak sekali pembantu, banyak sekali koki, wah pokoknya hidupnya benar-benar mewah deh. Kalau kamu nonton drama ini, kamu jadi pengen juga hidup di situ. Ya, jadi dua orang ini direkrut dan mengubah keseluruhan cerita dan hidup dari keluarga grup Hyowon sampai episode 16 ya. Nah, di sini juga kalau kita bilang enak ya hidup jadi orang kaya gitu, segalanya ada, tapi tidak seperti itu sebenarnya yang dialami oleh setiap anggota grup Hyowon ya. Jadi direktur grup Hyowon yaitu si Bapak Chairman Han Suk Chol ya, dia mengalami serangan jantung dan shock koma gitu ya. Pada episode berapa Mai lupa, 1 atau 2 gitu. Jadi semenjak dia koma karena suatu kejadian, jadi harus ada satu pengganti di grup Hyowon yang memimpin grup Hyowon selama dia koma begitu. Nah, itu awal cerita juga ya, itu cerita dari chairman-nya. Yang kedua, mari kita lihat istrinya. Istrinya Yang Sun Hye. Itu juga bukannya hidup bahagia, dia memiliki segalanya ya sebagai istri dari chairman gitu. Dia bisa makan enak, dia punya satu peliharaan burung merak lucu sekali ya. Mai sampai sekarang ingat nama burung meraknya, nodok dia terus manggil burung meraknya ya. Tapi sebenarnya dia itu hidupnya kesepian, makanya dia mainnya dengan si burung merak itu. Dan juga dia jadi ada sedikit gangguan, boleh dibilang ya, gangguan kejiwaan, karena sebenarnya dia hidupnya tidak bahagia, tidak seperti yang kita lihat. Dan mari kita lihat kehidupan anak pertama keluarga Hyowon, yaitu Han Jin Ho, yang Mai tadi bilang dia ini tidak berkemampuan sebenarnya. Jadi dia itu sering tidak dianggap, apalagi istrinya tidak ada perasaan cinta sebenarnya menikahi Han Jin Ho gitu. Dan Han Jin Ho ini kelihatan banget pada awalnya dia itu cuman bisa ini ya, dia terus menerus mencoba peruntungannya di lotre. Jadi dia beli banyak lotre dan dia scratch lotre terus setiap hari ya. Saking dia tidak
ada kerjaan dan dia posisinya tidak jelas sebenarnya di keluarga ini ya. Meskipun dia sebagai anak tertua ya, harusnya nanti bisnis keluarga Hyowon jatuhnya ke dia dong, tapi dia tidak berkemampuan gitu. Nah itu Jinwoo. Dan anak kedua mereka, si wanita yang namanya Han Jin Hee ya, menikah ke luar, tapi dia juga ada sedikit gangguan kejiwaan sama seperti ibunya sebenarnya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Jadi dia nanti juga membuat berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh para menantu, karena para menantu malah lebih capable daripada dia gitu ya. Nah anak ketiga mereka, Han Ji-young, memang yang terlihat paling benar di antara kakak-kakaknya begitu ya. Jadi dia terlihat sangat santun, tampan, sangat beradab, dan dia sangat pintar. Jadi dia ikut nanti mengurusi grup Hyowon ya, karena sebelumnya memang dia sudah di situ sih ya. Jadi ketika si chairman jatuh sakit, banyak orang yang lebih memilih Ji-young untuk menggantikan posisi si chairman sebagai pimpinan gitu ya. Nah itu ceritanya, dan juga cerita Hajun juga sebagai anak tirinya Hisu ya, itu juga cukup menyedihkan. Jadi dia juga pada umur anak remaja yang menginginkan kasih, tapi ketika suatu hari hidupnya Hajun berubah juga. Jadi dia kasihan juga si Hajun ini. Nanti ada cerita tentang dia di sini ya, yang mengalami pergolakan batin dalam kehidupan remajanya gitu. Dan kalau kita bilang enak ya, bahagia ya di keluarga Hyowon itu, dan selain yang sudah Mai ceritain tadi, ada satu lagi yang diperankan oleh N ya. Dia adalah anak dari Jinho dan juga mantan istri Jinho ya. Jadi bukan dengan So-hyun ya si N ini dilahirkan. Nama dia adalah Han Soo-hyo. Jadi dia adalah cucu dari keluarga kaya ini gitu ya. Dan dia muncul di episode berapa, Mai lupa, 3 atau 4, kembali sebagai tuan muda dari keluarga ini. Nah tapi Soo-hyo dia tidak menyukai kehidupan yang semuanya didikte, dia harus A, harus B, harus C begitu ya. Malahan suatu hari dia juga diberikan saham terbesar dari keluarga Hyowon untuk dia, dan dia diharapkan menjadi direktur yang berikutnya, tapi dia malah nggak mau. Dia jatuh cinta dengan Kim Yoo-yeon yang menjadi pembantu, yang direkrut menjadi pembantu di keluarga ini gitu. Jadi ribet ya. Kebayangkan anak muda dari keluarga kaya malah menyukai pembantu. Mai dari awal bilang wah ini kacau. Dan ternyata memang kacau ya, meskipun ceritanya Soo-hyo tidak terlalu detail, tapi ada juga sebagai pewarna di drama ini ya. Jadi bagaimana kedua wanita Kang Ja-kyung dan Kim Yoo-yeon mengubah kehidupan grup Hyowon ini ya, kamu harus tonton sendiri di drama yang judulnya Mine. Dan yang membuat Mai tertarik juga nonton drama ini ya, Mai suka dengan cara ini ya, plotnya ya sebenarnya, karena dari episode 1 sepertinya itu ditunjukkan sekilas tentang terjadinya pembunuhan dalam keluarga ini. Dan di tiap episode itu selalu ada cuplikan dari adegan pembunuhan ini ya. Jadi pertama kali cuma terlihat darah, terus di episode 2 atau episode berapa pokoknya dia itu di-reveal pelan-pelan ya. Jadi nanti terlihat ada tangannya, nanti ada si Suster Emma ya, Suster Emma di situ yang lari-lari ke kantor polisi. Pokoknya dia di-reveal sedikit-sedikit sampai suatu hari di episode berapa kita itu tahu siapa yang dibunuh gitu. Jadi yang buat Mai penasaran tuh ini siapa ya yang mati gitu, dan kenapa Kang Ja-kyung dan Kim Yoo-yeon ini yang dianggap membunuh mereka gitu, mengubah kehidupan Hyowon Group. Yaitu pelan-pelan akan diungkapkan ya. Jadi sisi itu membuat Mai tertarik untuk menonton ini terus ya. Dan cerita tentang perselingkuhan dan segala ketidakadilannya bisa terlihat di sini
ya, kehidupan orang-orang kaya ini. Oke, menurut Mai itu menarik untuk ditonton juga, banyak konfliknya, jadi kamu boleh coba nonton drama Mine. Oke, let's see. Mai itu sering lihat pemerannya So Hee Soo ini ya, yang namanya adalah Lee Bo Young. Lee Bo Young ini ternyata adalah, kalau kamu pernah nonton drama series When My Love Blooms, Mai nonton itu ya, sekitar kapan ini? Tahun 2020, tahun kemarin. Mai nonton dia, dan Mai itu selalu ingat sama dia karena dia cantik banget ya. Dia cantik banget, meskipun dia Oni kelahiran tahun 79, tapi cantik banget ya. Dan terus berbekas di pikirannya Mai tentang dia ini, When My Love Blooms ya. Dia menjadi pemeran utama wanita di sana. Dan Mai ketemu lagi dia di drama Mine ini, dan aktingnya masih sama bagusnya seperti yang kemarin ya. Kamu boleh lihat sendiri. Dan Sahakyeon N, jadi dia adalah leader dari boy group Fix, dan sudah memulai acting dia di dunia peran dia di dunia acting dari sejak tahun 2014 di Hotel King. Tapi waktu itu Mai memang belum tonton dia, to be honest ya. Mai nonton dia dari drama Cheer Up, itu di tahun 2015, dan dia juga bukan lead male di situ, supporting karakter ya. Dan juga yang berikutnya Mai juga nggak nonton, tapi Mai mulai nonton dia lagi di drama Children of Nobody di tahun 2018 sampai 2019 menjadi Lee Eun Ho. Dan di situ aktingnya bagus ya, dia penuh misteri di sana ya, dan cool. Dia di situ aktingnya cool. Mai masih ingat banget sama dia di situ ya. Dia juga pemeran supporting actor, tapi sudah lebih banyak scene-nya di situ ya. Dan akhirnya di Mine dia mendapat lebih banyak lagi screen time di sini ya. Itu namanya screen time di tahun 2021. Dan Mai sih masih menantikan, katanya akan ada project yang baru lagi buat N. Mai akan nonton dan lihat bagaimana dia berkembang dalam dunia acting ya. Kalau menurut Mai sudah dapat perkembangannya, dia sudah semakin ekspresif ya. Apalagi di sini ada adegan ketika dia nangis gitu, dan menurut Mai bagus banget dia sudah di situ ya. Semoga dia bisa semakin berkembang dan ada project-project baru lagi. Mai akan tetap dukung N. Oke. Sampai di situ dulu untuk drama review Mai di drama Mine. Setelah ini sebenarnya Mai masih mengantri cukup banyak drama ya, yaitu My Roommate is a Gumiho, At a Distance, Spring is Green, dan juga apa ya, Nevertheless, The Devil Judge, You Are My Spring. Sudah 4 ya. Oke, sejauh ini ada 4 itu yang Mai akan nonton, tapi setelah ini mungkin Mai akan nonton At a Distance, Spring is Green dulu ya. Ini sampai episode 12. Apakah sudah tamat di episode 12 atau bagaimana ini? Kalau memang cuma 12 episode akan cepat ya. Sepertinya ini sudah tamat di episode 12. Oke, Mai akan nonton yang ini dulu. See you again at the next drama review. Tetap stay tune di channelnya Mai. Kamu harus share kalau kamu suka reviewnya Mai, like videonya, dan subscribe. Oke? See you later. Annyeong.